Mungkin prajurit ini sudah waktunya undur diri, mungkin ada yang lain ya. Tapi ingat ya, mungkin ada nanti agata-agata lain, ada nanti apologet-apologet lain, tapi saya mohon kejujuran kalian. Ketika kalian memberitakan firman, jadi lakukan juga gitu. Jangan kalian hanya memberitakan tetapi dengan membutuhkan kemunafikan dan keserakahan. Mungkin seperti ini duka yang dialami Tuhan, seperti duka saya. Tidak ada penyesalan, cuman saya sangat berduka melihat apologet yang hanya menjual agama. Ini udah saya renungkan jauh-jauh hari. Ini udah saya pikirkan lama sekali. Ya, banyak sekali apologet-apologet yang tidak bertanggung jawab. Dan mungkin lebih daripada berduka, malu. Sebenarnya malu, rasa malu yang ditanggung semua orang Kristen gitu. Akhirnya nama orang Kristen tuh jadi jelek gitu ya. Gitulah. Jadi saya juga minta maaf untuk teman-teman yang non Kristen juga ya, yang merasa tersakiti dengan dialog-dialog ini gitu. Tapi percayalah, tidak ada niatan sedikit pun dari saya. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Usai viral di media sosial bagaimana seorang apologet yang bernama Agatha yang begitu ditakuti oleh beberapa polemikus Muslim yang viral di media sosial yang diduga sebagai penista agama mereka, tetapi kenyataannya apa yang dilakukan oleh seorang Agatha hanyalah diskusi antara agama Kristen dan juga agama seberang. Dan setelah itu viral di media sosial, hari ini seorang Agatha mengundurkan diri menjadi apologet kekristenan. Dan kalau saya melihat di video ini, sepertinya seorang Agatha mengalah. Apakah karena ada ancaman atau bagaimana, kita tidak tahu ya saudara. Tetapi mungkin ada cara lain dalam mengalah itu bagi seorang Agatha untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, seperti apa video selengkapnya, langsung kita tonton berikut videonya. Ke teman-teman gitu Kak. Oh, ada yang bertanya, saya kasih jawab, mereka mengangguk kepala. Oh bener juga gitu. Jadi saya pun banyak ilmu, jujur saya banyak ilmu dapat dari kakak memang ya. Iya Kak, benar. Makanya saya berpikir, sayang kali Kak, kakak ini secepat itu gitu. Janganlah Kak, mohon. Karena hampir setiap kan ya Kak, baru kali ini kakak naikin saya. Saya pun udah terkejut. Saya baru pulang ngajar ini, terus ketepatan memang ini hari Sabtu, cepat pulang, saya langsung masuk. Maksudnya naikin, puji Tuhan, akhirnya bisa juga gitu. Terima kasih ya Kak udah naikin saya. Siap. Jadi ini tadi Regina, Ria nanya yang sama ya. Pertama itu kesehatan. Ya, saya perlu menjaga kesehatan saya. Ya, kan saya udah nggak kimis-kimis lagi. Ini masih cantik banget. Ya. Inilah yang kusuka dari kakak. Dia bikin saya senyum-senyum sampai Lucu ya. Ya, itu satu. Yang kedua, kalian tahulah ancaman itu banyak untuk saya. Kalian tahu seperti apa. Dan mungkin nggak akan bisa saya ceritakan semua gitu ya, tapi kalian udah tahu lah ya. Itu. Dan saya juga miris juga ngeliat apologetika yang jual-jual agama gitu. Saya juga sedih untuk itu ya. Saya melihat banyak kengerian gitu yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Itu mungkin kalian tahu lah ya, ancaman itu banyak, nggak dari yang beda agama, bahkan yang dari seagama ya. Ini terkait yang suka ya calo-calo donasi, kalian tahu ya. Makanya saya bilang saya agak ngeri melihat dunia ini gitu, yang tidak pernah saya tahu gitu. Ternyata mungkin seperti ini juga yang dulu Romo saya alami mungkin ya. Banyak orang yang ingin menjatuhkan, tapi saya tidak pernah jatuh karena iman saya. Saya tetap berpegang teguh kepada iman saya, walau banyak yang nggak suka. Ya semua akan berproses. Kalian tahu seperti apa ya yang saya alami, kalian kurang lebih tahu lah ya, sedikit banyak. Dan apologetika sekarang ini nggak baik-baik aja. Kalian harus mengerti ini juga. Bukan masalah takut ya, tapi saya lebih kepada kecewa kepada orang Kristen sendiri. Kecewa saya luar biasa. Hampir semuanya saya kecewa. Tapi kecewa saya tidak membuat saya hilang iman gitu ya.
Itu jadi ada banyak banyak sekali faktor gitu. Ya, kalian tahu kan seperti apa rezim kita yang sekarang ini. Eh, saya cuman bisa kasih support ke kalian, dan kalau kalian butuh pengajaran-pengajaran sebenarnya kalian bisa temukan itu di channel YouTube-nya Episkop Daniel Bentoro. Itu bapak saya, itu romo saya, itu guru saya, itu pembimbing saya, dan salah satu yang menyelamatkan saya juga. Dialah yang menyelamatkan saya dari banyak hal yang menimpa saya karena doa-doanya, karena semangatnya. Dan saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, jadi kalau kalian mau belajar, belajarlah dari YouTube-nya Romo, dan kalian sebagai orang Kristen, mari kalau yang sudah tahu kebenaran, jadilah pelaku firman, jangan hanya mendengar gitu. Itu sih saran saya. Banyak, banyak, banyak hal yang saya alami mungkin kalian nggak pernah tahu. Kalau kalian bilang semangat ke Allah cuman begini, cuman begitu, berat. Ini berat bagi saya. Ya, saya harap pengertian kalian juga. Karya yang baru kenal, mohon maaf, saya cuma bisa memperkenalkan diri saya seperti ini. Ya, thank you semuanya di bawah ya. Ya, maksud saya lawan saya ini bukan hanya 1, 2, 3 ya, banyak sekali gitu. Tapi saya tidak pernah kalah dalam memberitakan kebenaran. Saya tidak mau kalah dan saya tidak mau menyerah dalam memberitakan kebenaran. Cuman sampai di sini mungkin, ya, mungkin prajurit ini sudah waktunya undur diri, mungkin ada yang lain, ya. Tapi ingat, ya mungkin ada nanti agata-agata lain, ada nanti apologet-apologet lain, tapi saya mohon kejujuran kalian. Ketika kalian memberitakan firman, jadi lakukan juga gitu. Jangan kalian hanya memberitakan tetapi dengan busukan, kemunafikan, dan keserakahan. Mungkin seperti ini duka yang dialami Tuhan, seperti duka saya. Tidak ada penyesalan, cuman saya sangat berduka melihat apologet yang hanya menjual agama. Ini udah saya renungkan jauh-jauh hari. Ini sudah saya pikirkan lama sekali. Ya, banyak sekali apologet-apologet yang tidak bertanggung jawab. Dan mungkin lebih daripada berduka, malu. Sebenarnya malu, rasa malu yang ditanggung semua orang Kristen gitu. Akhirnya nama orang Kristen tuh jadi jelek gitu ya. Itulah. Jadi saya cuma bisa mengucapkan semangat untuk kalian. Kalian kalau menyemangati saya sih, saya udah terlalu bersemangat sebenarnya. Ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Saya tidak bisa lagi melihat ketulusan. Saya tidak bisa lagi melihat mana yang benar. Semuanya terlalu serakah menurut saya. Memang cinta uang itu memang akar dari segala kejahatan ya. Itulah tadi baik kejahatan, kekecewaan saya terhadap banyak oknum. Itulah. Yang penting kalian tahu ya, jangan pernah mencintai manusia. Jangan percaya kepada anak manusia yang memiliki maksud-maksud jelek gitu. Tetapi percayalah hanya kepada anak manusia yang memberikan, yang menyerahkan nyawanya kepada kita semua. Jangan percaya kepada anak manusia. Jangan percaya kepada bangsawan. Jangan percaya kepada orang-orang yang seolah-olah membawa agama kita dengan benar gitu. Tapi tidak demikian. Ya. Kalian tahu perjalanan saya itu dari awal seperti apa, dan seperti apa saya, kalian tahu. Tidak ada yang berubah sedikit pun dari saya. Saya bukan mau mencari popularitas. Saya tidak mencari apapun. Karena saya juga menemukan kebenaran. Dan kalian juga harus menemukan kebenaran sejati. Bukan katanya aja benar. Ya. Thank you yang udah support, yang udah dukung. Terima kasih banyak. Ya, terlalu banyak kecewa saya terhadap manusia. Jadi kalian seperti yang kalian tahu, saya dari awal berangkat sendiri dan saya mengakhiri ini juga sendiri. Saya hanya didukung oleh doa-doa romo-romo saya. Ya, dukungan Tuhan. Saya tidak pernah ada melihat dukungan Allah.
yang seperti dilakukan Romo saya hanya percaya Romo saya tidak pernah percaya lagi dengan manusia. Dan kalian pun jangan pernah lagi percaya dengan manusia yang membawa apapun, yang menjual Tuhan Yesus itu dengan sangat menjijikkan di balik itu semua. Ya, itu aja. Kalian bisa melihat ya, yang membenci kebenaran ya, itulah iblis yang sebenarnya. Yang berkompromi dengan kebenaran, itulah iblis sebenarnya. Saya hanya bisa katakan itu. Kalian jangan sempat tergiur atau kalian jangan sempat pernah mengidolakan manusia. Jangan pernah mengidolakan manusia. Karena kalian tidak akan pernah tahu di belakang itu. Tapi saya sudah melihat itu semua. Makanya saya bilang, kenapa saya seperti ini? Kayak sepertinya menjijikkan beberapa akhir-akhir ini. Supaya kalian juga jangan pernah mengidolakan saya. Saya ini kotor, saya ini brengsek, saya ini durjana atau apapun itu. Saya tidak seperti yang kalian perkirakan gitu. Dan saya harap ini juga yang kalian berlakukan terhadap orang-orang yang seolah-olah membela iman kita. Tapi sebenarnya bukan itu. Ya, kalian Bener, waspada Kak. terhadap Iya, penyesat-penyesat itu. Ya, banyak sekali penyesat-penyesat. Ya, apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu semuanya benar. Dan itu saya lihat semuanya. Mungkin kalian tidak melihat, tetapi saya melihat dan mengalaminya. Seberapa mengerikannya bentukan-bentukan manusia ini yang sebenarnya bukan manusia. Tidak dari yang sebelah, tetapi dari tubuh Kristus sendiri. Ya, itu aja. Saran saya, kalian semangat. Kalau kalian mau belajar, tanya ke Romo dan Nia. Mungkin akun-akun saya itu nggak akan merespon kalian lagi. Karena saya benar-benar tidak akan muncul lagi. Ya. Ya. Dan saya juga pesankan untuk semua teman-teman Kristen ya, kalau mau memberitakan firman Tuhan, jangan pernah tergiur oleh apapun. Tetap pada tujuanmu, yaitu Kristus. Tujuan kita adalah Kristus. Bukan memberitakan Kristus lagi, tetapi selain kita memberitakan Kristus, tujuan kita itu adalah Kristus. Jadi kamu memberitakan, jangan pula kamu tertolak. Nah, itu ketakutan saya. Saya tidak mau seperti itu. Untuk teman-teman Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, tolong jadilah pengikut Kristus, bukan pemberita Kristus saja. Ya, lebih kepada masuk lagi ke dalam ajaran itu, bukan hanya mengajarkan. Karena seorang guru pun ketika dia mengajar tetapi dia melakukan yang tidak seperti diajarkan, dia juga akan dihakimi. Makanya di Alkitab juga disarankan, jangan menjadi guru. Karena itu pekerjaan yang paling tidak baik, tidak menyenangkan, bukan tidak baik, yang sulit sekali dilakukan. Ingat, Tuhan kita adalah guru kita. Setelah Tuhan kita adalah rasul kita. Setelah rasul kita adalah murid rasul dan gereja-gerejanya. Jadi untuk teman-teman semuanya, semangat di dalam Kristus. Masuklah kepada hidup di dalam Kristus itu. Hidupilah imanmu di dalam Kristus. Bukan menghidupi imanmu itu dengan cara berkoar-koar saja, bicara saja yang sepertinya bagus. Tetapi tidak datang dalam pertobatan. Karena Tuhan itu nggak butuh kecakapan kalian. Tuhan itu nggak butuh ucapan-ucapanmu yang kelihatan bagus seperti sudah disusun gitu. Tetapi Tuhan itu mau kalian datang kepadanya dengan sesal tobat, dengan merendahkan diri. Dengan pertobatan itulah yang paling penting sebenarnya. Ya. Dan mudah-mudahan itu menjawab ya Kak Regina, Kak Ria, dan semuanya ya. Mungkin ada Batu, ada yang mau disampaikan, silakan. Kak Agatha kan di online mau pensiun. Terus Kak Agatha menerima belajar secara offline gitu nggak sih Kak, kayak private gitu? Enggak, mungkin enggak. Makanya saya sarankan kalian ke Episkop Daniel Biantoro, channel YouTube-nya ada, dan ada nomor Romo yang bisa dihubungi. Kalian juga bisa ikut katekisasi kok, gratis. Gitu. Terus akun medsosnya Kak Agatha bisa tetap aktif juga nggak? Mungkin secara umum gitu, nggak secara keagamaannya gitu, masih nggak? Enggak. Kan kita kangen. Nanti gimana dong? Paling kalian tontonlah sisa-sisa yang ngambil video-video saya. Paling dari situ gitu ya. Ya, Walau IG pun nggak ada, FB pun nggak saya ada. nggak punya IG, saya nggak punya Kak FB. Agatha dari dulu nggak ada IG, nggak ada apa, nggak ada Iya. Facebook, Nggak ada hanya YouTube. kakak ini hanya menggunakan itu aja, TikTok aja, ya kan Kak Agatha? Gitu. Nggak ngupload juga ya. Enggak, karena memang tujuan saya itu bukan uang.
Tujuan saya itu bukan mau terkenal, tujuan saya itu bukan seperti yang kalian kira. Tujuan saya ada yang tahu firman Tuhan dengan benar, dan kalian bisa pakaikan itu dan juga bagi untuk orang lain. Kak, izin Kak. Silakan. Makasih ya Kak buat aku ngikutin Kakak dari bulan 10 sampai saat ini. Aku banyak dapat hal yang tidak aku dapatkan dari gerejaku. Terima kasih banyak. Saat ini aku sedang belajar, dan aku juga secara pribadi mohon maaf kepada Kakak jika aku ada perkataan ataupun apa sama Kakak yang tingkah laku atau apapun gitu yang bikin Kakak kecewa atau apapun itu. Dan Kakak tetap di hati saya. Apapun yang terjadi, Kak Agatha tetap Kak Agatha yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup saya jadi kayak gini sekarang. Jadi saya punya tujuan hidup dalam mental disorder saya punya tujuan hidup gitu. Doa saya percaya bahwa saya selalu bawa Kakak dalam doa, meskipun mungkin saya bukan siapa-siapa, itu bukan siapa-siapanya Kakak, tapi saya punya hati buat Kakak. Saya minta sama Tuhan beri Kakak kekuatan, dan saya tidak minta untuk Kakak tetap bertahan, karena dan saya tahu Kakak punya kapasitas seperti itu, dan Kakak telah memikirkan ini cukup lama gitu, sehingga mendapat kesimpulan bahwa Kakak berpensiun atau apapun itu. Tapi saya percaya hati Kakak tetap berada di dalam Tuhan, dan terima kasih banyak atas segala pengajaran, kekuatan, dan omelan yang Kakak kasih. Dan saya ingat itu adalah Kakak suruh saya mualaf kan pada saat itu masih saya ingat, dan itu jadi pegangan saya untuk saya tetap berpegang teguh dalam Tuhan. Tolong doakan saya juga Kak. Terima kasih, dan saya izin turun. Kakak, I love you. Thank you Nopi. Sehat selalu dan terus berjuang ya. Ini salam Kak Abi, Kak Batu sama yang lainnya ya. Ya, apologet. Seperti yang saya bilang tadi, apologet tidak baik-baik saja. Ada juga orang yang tidak berkapasitas untuk ini, ikut-ikut campur ya, menyeret kita kepada pusaran yang membawa sebagian orang yang tidak tahu politik apa yang kalian lakukan ya. Itulah. Dan untuk teman-teman ya, terutama orang Kristen ya, yang mau cari panggung, stop. Akan terlalu banyak korban yang tidak tahu apa-apa gara-gara keserakan kalian, ketamakan kalian ya. Pemberitaan Tuhan itu terhambat, itu tolong jangan jadi batu sandungan gitu ya. Untuk yang pengacara-pengacara yang gak berkompeten, stop gara-gara keangkuhan kalian. Ingat, Tuhan Yesus itu hakim, jadi jangan pernah jadi hakim kalau kalian manusia. Jangan pernah jadi hakim kalau kalian tidak tahu kebenaran itu seperti apa. Jangan membawa nama Tuhan Yesus. Stop jual agama saya. Stop jual Tuhan. Tuhan kita tidak perlu dibela. Tuhan kita tetap Tuhan sekalipun dihina. Kita tidak perlu sebegitunya membela Tuhan kita, karena Dia itu kuasa. Kita hanya bisa sampai di mana kemampuan kita memberitakan kebenaran itu. Kalau tidak bisa diterima, tidak apa-apa. Jadi biar Tuhan yang bekerja untuk itu. Jadi untuk orang-orang yang tidak berkapasitas untuk ini, stop, berhenti kalian membuat kisruh gitu loh. Karena mencintai Tuhan Yesus itu bukan dengan cara menghukum orang lain ya. Jangan menjadi batu sandungan atas orang lain juga, karena akan banyak yang dirugikan ya. Kalian tidak pernah tahu seperti apa psikologi seseorang, kalian tidak pernah tahu keadaan seseorang ya. Itu aja saya minta ya. Saya mohon maaf untuk teman-teman Kristen yang pernah saya kenal ya. Saya juga minta maaf untuk teman-teman yang non Kristen juga ya, yang merasa tersakiti dengan dialog-dialog ini gitu. Tapi percayalah, tidak ada niatan sedikit pun dari saya untuk menjatuhkan apapun. Tapi saya hanya berusaha untuk kalian itu bisa paham dan menggunakan akal logika kalian gitu ya. Mungkin yang lain ada yang mau disampaikan.
Ya, mari banyak-banyak orang Kristen ini bertobat dan merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, Itu dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Agatha, apologet Kristen, bukan hanya cerdas, tetapi juga orangnya begitu lembut. Saudara-saudara, kita melihat bahwa beliau resmi mengundurkan diri sebagai apologet kekristenan. Dan kita tidak tahu apakah beliau mengundurkan diri karena ada ancaman atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi kalau boleh saya melihat bahwa Agatha ya mengundurkan diri, dia mau mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi seorang Agatha punya cara sendiri untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin dia tidak lagi memberitakannya lewat media yang dia punyai, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak suka akan hal itu, tetapi seorang Agatha punya cara sendiri untuk memberitakan firman itu sendiri. Dan saudara, tetapi yang perlu kita dengarkan pesan dari sang apologet ini adalah pesan penting yang ditinggalkannya. Bagaimana di video tadi, beliau mengatakan agar kita jangan pernah menjual Yesus. Khususnya kita sebagai apologet kekristenan, dan kita juga sebagai orang-orang Kristen. Jangan pernah kita menjual Yesus itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh Agatha ini, mungkin beliau melihat ada apologet ya seolah-olah dia membela agama Kristen. Dan dalam hal itu, mungkin beliau melihat mereka meminta donasi dari orang-orang, ya artinya apa? Tujuan mereka ya hanyalah untuk donasi itu, bukan untuk kebenaran, bukan untuk ketulusan hatinya dalam memberitakan Yesus, agar jiwa-jiwa boleh selamat dan mengenal Yesus Kristus. Dan seorang Agatha mengatakan agar kita jangan pernah menjual Yesus itu sendiri. Dan di samping itu juga beliau menyampaikan bahwa beliau mengundurkan diri dan tidak akan pernah lagi muncul mungkin seperti di TikTok. Dan itu resmi dikatakan ketika teman-teman TikTok tadi bertanya apakah masih nanti live di TikTok, tapi tidak berdebat, beliau mengatakan bahwa tidak akan pernah lagi. Dan saudara-saudara, kalau saya boleh menyampaikan bahwa memang seorang Agatha ini ya sangat cerdas, dan pengetahuan yang disampaikan itu masuk akal secara logika. Dan saya rasa itu juga adalah bisa menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan kita, ya saudara-saudara. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa seorang Agatha menista agama, ya kalau kita bisa melihat di mana seorang Agatha menista agama. Bukankah beliau itu berdiskusi ya dengan yang lain? Artinya yang namanya diskusi, ya itu kan ada lawan debatnya. Jadi memang harus siap. Kalau mereka mau mengoreksi agama kekristenan, maka agama kekristenan juga harus bisa mengoreksi agama mereka. Apakah ketika mereka mengoreksi agama kekristenan itu disebut dakwah? Tapi ketika agama kekristenan mengoreksi agama mereka, apakah itu disebut penistaan? Nah, ini adalah sesuatu yang tidak adil. Tapi saya percaya di tengah-tengah dunia ini, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia, kita tidak boleh takut dalam memberitakan firman, karena kita percaya bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu hidup dan akan menolong kita. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh mengedukasi dan juga memberikan informasi penting bagi kita. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.